Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan mengenai distribusi peluang gabungan dan harapan matematis. Adapun anggota kelompok 14 yaitu yang pertama saya sendiri dengan NPM G1A019036. Nama saya Yusri Mahesa, kemudian ada Balkis Nabila Aulia Putri dengan NPM G1A019008. Kemudian ada Randi Julian Syaputra dengan NPM G1A019066. Selanjutnya itu langsung saja memasuki materi distribusi gabungan. Baiklah, materi distribusi gabungan yang pertama yaitu fungsi f(x, y) merupakan distribusi probabilitas gabungan atau fungsi kerapatan distribusi dari variabel acak diskrit x dan y bila yang pertama f(x, y) lebih dari 0 untuk semua x, y. Kemudian sigma x dan sigma y dari f(x, y) sama dengan 1. Kemudian P X besar sama dengan X, Y besar sama dengan Y, sama dengan Fx, Y untuk setiap daerah A pada bidang datar XY, maka Px, Y elemen A sama dengan sigma A Fxy. Kemudian fungsi fx, y merupakan distribusi probabilitas gabungan atau fungsi kerapatan distribusi dari variabel acak kontinu x dan y bila pertama fx, y lebih dari sama dengan 0 untuk semua x dan y. Kemudian integral dari x dan integral dari y dari fx, y dx dy sama dengan 1 untuk semua daerah A pada bidang datar x dan y. Kemudian distribusi marginal dari variabel acak x atau y saja diberikan oleh Gx sigma y fxy dan hy sigma dari x fxy untuk distribusi diskrit dan Gx sama dengan integral fx, y dy dan hy sama dengan integral fx, y dx untuk distribusi kontinu. Untuk dua variabel acak x dan y diskrit atau kontinu, maka distribusi bersyarat untuk variabel acak y karena x sama dengan x kecil diberikan oleh fyx sama dengan fx, y per gx. Kemudian untuk distribusi bersyarat dari variabel acak x untuk y sama dengan y kecil diberikan oleh fxy per hy. Kemudian untuk dua variabel acak x dan y diskrit atau kontinu dengan distribusi probabilitas gabungan diberikan oleh fx, y dan distribusi marginal diberikan oleh gx dan hy, maka variabel acak x dan y dikatakan tidak saling ketergantungan jika dan hanya jika fx, y sama dengan gx, hy untuk semua x, y. Untuk n variabel acak x1, x2 hingga xn diskrit atau kontinu dengan masing-masing distribusi probabilitas gabungan f dalam kurung x1, x2 hingga xn dan distribusi marginal f1 dalam kurung x1, f2 dalam kurung x2 hingga fn dalam kurung xn. Variabel acak x1, x2 hingga xn dikatakan saling tak tergantung secara statistik jika dan hanya jika f dalam kurung x1, x2 hingga xn sama dengan f1 dalam kurung x1, f2 dalam kurung x2, f3 dalam kurung x3 hingga fn dalam kurung xn. Kemudian soal distribusi gabungan yang pertama yaitu dua kelereng dipilih secara acak dari sebuah kotak berisi 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 3 kelereng hijau. Jika X menyatakan kelereng berwarna biru yang terambil dan Y menyatakan kelereng berwarna merah yang terambil, tentukan A. Fungsi peluang gabungan fx, y dan px, y elemen A jika A sama dengan x, y, x plus y kurang dari sama dengan 1. Penyelesaian soal nomor 1 ini dapat dilihat dari pasangan harga-harga X dan Y, di mana pasangannya yang pertama ada 1,0, kemudian ada 1,1, ada 2,0, 0,2, 0,1, dan 0,0, di mana F0,0 merupakan peluang terambil 2 bola berwarna hijau. Kemudian F1,1 merupakan peluang terambil 1 bola berwarna biru dan berwarna merah, dan seterusnya. Nah, dari pasangan-pasangan ini dicari NS, di mana menghitungnya dengan menggunakan faktorial dan didapatkan hasil 2,28, 3/28, 6/28, 9/28, 6/28, 1/28, dan 3/28. Kemudian dari hasil-hasil tersebut
dijadikan distribusi peluang gabungan dijadikan sebuah tabel yang dapat dilihat seperti pada gambar tersebut. Kemudian untuk penyelesaian poin B, di mana Px plus Y kurang dari 1 sama dengan Px sama dengan 0, Y sama dengan 0, ditambah Px sama dengan 0, Y sama dengan 1, ditambah Px sama dengan 1, Y sama dengan 0. Maka hasilnya F 0,0 ditambah F 0,1 ditambah F 1,0, sehingga hasil yang didapatkan pada poin A ditambahkan dan mendapatkan hasil 18/28. Kemudian soal nomor 2 dapat dilihat di mana ada 3 jeruk, 2 mangga, dan 3 pisang. Kemudian dipilih secara acak 4 buah. X menyatakan jeruk dan Y menyatakan mangga. Maka hitunglah distribusi peluang gabungan X dan Y serta Px, Y elemen A bila A daerah X plus Y kurang dari sama dengan 2. Penyelesaian soal nomor 2 ini dapat dilihat seperti pada gambar, di mana diketahui X sama dengan jeruk dan Y sama dengan mangga dengan kombinasi 4 dari 8 sama dengan 70, sehingga nanti dibagi jeruk, mangga, dan pisang dibagi dengan hasil kombinasi 4 dari 8 sama dengan 70 dengan ketentuan X 0,123, Y sama dengan 0,1,2, X kurang dari sama dengan 1 plus Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian penyelesaian poin B, di mana F 0,1 plus F 1,0 plus F 1,1 plus F 2,0 dan plus F 0,2 itu semua nilainya ditambahkan dan dibagi dengan kombinasi 4 dari 8 yang sebelumnya sama dengan 70, sehingga nanti akan didapatkan nilai setengah dari sederhanaan 35/70. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu materi yang kedua, yaitu ada harapan matematis. Harapan matematis atau nilai ekspektasi adalah suatu konsep yang penting di dalam teori peluang statistika ini. Bisa dibilang ekspektasi adalah harapan atau perkiraan rata-rata nilai yang muncul. Ekspektasi matematis sama dengan harapan matematis. Bila variabel acak X mempunyai fungsi probabilitas Fx sama dengan peluang X sama dengan X, maka nilai harapan matematis X itu dilambangkan dengan E dengan peluangnya X dinyatakan oleh E X sama dengan sigma. Pada saat dia diskrit itu sigma X kurang dari sama dengan X, maka X dikali dengan fungsi Fx. Jika dia X kontinu, maka nilai integral tak hingga minus tak hingga dikali X dikali fungsi X dx. Harapan matematis ini berguna untuk menentukan mean dengan lambang mu, variasi dengan sigma kuadrat atau standar deviasi itu sigma dari populasi yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu mean populasi, mu sama dengan E kali X peluang X. Yang kedua itu variansi populasi, yaitu pada saat sigma kuadrat sama dengan X dikali X dikurang mu dikuadratin. Nah, di sini di variasi ini memiliki dua kondisi, yaitu pada saat X-nya itu diskrit dan pada saatnya X kontinu. Pada saat X itu diskrit, maka sigma X kurang dari sama dengan X, maka X dikurang mu dikuadratin dikali F pangkat X. Yang kedua itu pada saat X-nya itu kontinu. X-nya itu kontinu pada saat diintegralkan, integral minus tak hingga tak hingga dikali X kurang mu dikuadratin dikali Fx dx, fungsi Fx dikali dx. Dan yang ketiga itu standar deviasi, yaitu pada saat sigma sama dengan akar X dikurang mu dikuadratin. Besarnya variansi dapat disederhanakan menjadi sigma dikuadratin sama dengan E dikali X kurang mu dikuadratin sama dengan E dikali X kuadrat pada saat nilai X-nya dikuadratin dikurang mu kuadrat. Bila X adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas Fx atau probabilitas fungsi Fx, mean dari variabel acak Gx diberikan oleh misalnya mu, berarti yang ditanya meannya kan, berarti mu atau nilai rata-rata Gx sama dengan E dimutlakan Gx, maka sigma Gx dikali fungsi X.
Untuk X-nya diskrit, itu untuk X-nya diskrit, dan untuk X-nya kontinu itu mu Gx sama dengan E dikali Gx dengan nilai integral min hingga T hingga dikali Gx dikali Fx dikali dengan Dx. Jika itu dia kontinu. Nah, di dalam harapan matematis ini juga memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat dari harapan matematis ini yaitu yang pertama itu ada E atau rata-rata atau mean E dari peluang C itu sama dengan C. Yang kedua itu E dikali peluang BX berarti sama dengan nilai B dikali nilai rata-rata dari peluang EX. Yang C itu E dalam kurung A dengan nilai A ditambah BX sama dengan, maka nilainya nanti A ditambah B dikali nilai E kali EX. Yang keempat itu nilai harapan matematis dari penjumlahan atau perbedaan dua atau lebih fungsi suatu variabel acak X adalah penjumlahan atau perbedaan dari masing-masing nilai harapan matematis tersebut yang diberikan oleh Gx kurang plus minus Hx sama dengan Gx plus minus Hx. Yang kelima itu nilai harapan matematis dari penjumlahan atau perbedaan dua atau lebih fungsi suatu variabel acak X dan dia merupakan penjumlahan atau perbedaan dari masing-masing nilai harapan matematis tersebut yang diberikan oleh dengan persamaan E pada saat Gx, Y tambah kurang H pada saat X, Y, maka Gx, Y tambah kurang H X, Y. F yang ke-6 itu ada bila X dan Y adalah dua variabel acak bebas maka X, Y maka X, Y. Dan ketujuh itu jika A dan B adalah konstanta maka sigma kuadrat AX tambah B sama dengan A kuadrat dikali sigma X kuadrat sama dengan A kuadrat dikali sigma kuadrat. Itu jika bila A 1 maka sigma X tambah B kuadrat sama dengan sigma X kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Itu bila B sama dengan 0 maka sigma AX kuadrat sama dengan A kuadrat dikali sigma X kuadrat sama dengan A kuadrat dikali sigma kuadrat. Itu jika A dan B adalah konstanta. Yang ke-8 itu jika X dan Y adalah dua variabel acak dengan distribusi probabilitas gabungan yaitu Fx, Y maka sigma AX tambah BY dikuadrat maka A kuadrat dikali sigma X kuadrat ditambah B kuadrat dikali sigma Y kuadrat ditambah 2AB sigma XY. Yang ke-9 itu bila X dan Y adalah variabel acak bebas. Bila X dan Y adalah variabel acak bebas, maka persamaannya itu sigma AX tambah BY dikuadrati, maka A kuadrat sigma X kuadrat ditambah B kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Yang ke-10 itu jika bila X dan Y adalah variabel acak bebas. Ini sama dengan yang ke-8 tadi. Nah, yang ke-11 itu jika X1, X2 sampai dengan Xn adalah variabel acak bebas, maka bisa kita tulis itu sigma A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 ditambah bla 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 ditambah AN dikali Xn dikuadrati, maka A1 dikuadrati dikali sigma X1 dikuadrati ditambah sigma 2 dikuadrat dikali sigma X2 dikuadrat ditambah bla 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 ditambah AN dikuadrat dikali sigma XN kuadrat sampai dengan nilai N yang telah ditentukan. Baiklah, soal ketiga itu lanjutan dari soal distribusi gabungan. Kepekatan gabungan untuk peubah acak X, Y dengan X adalah perubahan suhu satuan dan Y adalah perbandingan pergeseran spektrum yang dihasilkan oleh partikel atom tertentu adalah dengan fungsi Fx, Y sama dengan 10xy kuadrat dengan batasan X kurang dari Y kurang dari 1
dan X lebih dari 0 dan 0 di tempat lain. Dan tentukan A. Carilah kepekatan marginal Gx dan kepekatan kondisional Fyx. Dan B. Carilah probabilitas di mana pergeseran spektrum lebih daripada setengah pengamatan total karena suhu ditingkatkan sampai 0,25 satuan. Baiklah, yang pertama yang A, sesuai dengan definisi kita cari Gx sama dengan nilai integral tak hingga sampai dengan min tak hingga Fxy dy. Kita masukkan ke persamaan kita yaitu integral 1x dan persamaan kita masukkan 10xy kuadrat dy sama dengan kita integralkan jadi 10/3 xy pangkat 3 dengan batasan atas y1 dan batasan bawah y sama dengan x, maka kita dapatkan fungsinya menjadi 10/3 x dikali 1 kurang x pangkat 3, yang itu syarat pada saat x kurang dari 1 dan x lebih dari 0. Yang kedua itu syarat pada y kurang dari 1 dan y lebih dari 0, yaitu gx dengan integral tak hingga sampai dengan min tak hingga fx, y dan dy. Lalu kita masukkan nilainya integral atas y dan integral bawah 0, masukkan ke persamaan kita yaitu 10xy kuadrat dy, maka kita dapatkan integralnya adalah 5x kuadrat dikali y kuadrat dengan batasan atas x sama dengan y dan batasan bawah x sama dengan 0, maka akan mendapatkan hasil 5y pangkat 4 dengan batasan yang kita ketahui tadi bahwa y kurang dari 1 dan y lebih dari 0. Kemudian kita cari kepekatan kondisional yaitu Fyx, yaitu dengan rumusnya fx, y dibagi dengan nilai gx. Dan nilai fx, y tadi kita ketahui bahwa di persamaan yaitu 10xy kuadrat per nilai gx-nya itu kita ambil yang batasan x kurang dari y kurang dari 1 dan x lebih dari 0, maka 10/3 x dikali 1 kurang x pangkat 3 itu nilai dari gx. Lalu kita sederhanakan menjadi 3y kuadrat per 1 kurang x pangkat 3. Selanjutnya itu yang bagian B, soal probabilitas, yaitu peluang y dengan y lebih dari setengah dan x sama dengan 0,25 karena naik setiap satuan, maka nilainya itu integral 1 dengan integral bawah setengah dengan Fyx sama dengan x-nya itu 0,25 dy, maka integral 1 sampai setengah kita integralkan persamaannya yaitu 3y kuadrat per 1 dikurang 0,25 dipangkatin 3, lalu kita integralkan dy, maka hasilnya adalah 8/9. Dapat kalian lihat di PPT yang telah kami sajikan. Baiklah, soal keempat itu dua isi ballpoint dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 warna biru, 2 warna merah, dan 3 hijau. Bila X menyatakan banyaknya yang berwarna biru dan Y warna merah yang terpilih, maka hitunglah A. Fungsi peluang gabungan Fx, Y dan B. Nilai peluang probabilitas dengan X, Y bilangan dari daerah A, dan bila daerah A itu memiliki batasan yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 1. Baiklah, penyelesaian yang A itu kita harus ketahui dulu berapa banyak pasangan nilai X, Y yang memungkinkan, yaitu ada 0,0 yaitu hijau dan hijau, 0,1 itu ada hijau dan merah, 1,0 itu ada biru dan hijau, dan 1,1 itu ada merah dan biru, 0,2 itu keduanya merah, dan 2,0 itu keduanya biru. Sekarang kita contohkan bila F 0,1 misalnya menyatakan peluang isi berwarna merah dari berwarna merah dan hijau yang terpilih. Nah, dari banyak cara yang berkemungkinan sama memilih isi dari 8 adalah 8 kita menggunakan rumus kombinasi yaitu 82 dengan C batasan atas 8 nilai C 8 dan 2 itu 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, maka akan mendapatkan nilai ruang sampel itu 28. Kemudian
kita cari banyaknya cara memilih satu merah dari 2 isi berwarna merah dan 1 hijau dari 3 isi yang berwarna hijau. Maka kita menggunakan rumus kombinasi C21 dan C31. Maka kalau kita cari nilai C21 itu dengan kombinasi 2 faktorial per 2 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial, maka kita dapat menghasilkan jawaban 2. Dan untuk yang warna hijau itu C pakai kombinasi C31, maka kita dapatkan 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial, maka kita dapatkan jawaban 3. Maka jadi nilai F sama F dikali 0,1 dengan X0 dan Y1 kita dapatkan persamaannya yaitu 6/28, atau kalau misalnya kita ingin lebih sederhana menjadi 3/4. Atau dengan jalan yang sama dihitung peluang kasus lainnya yang disajikan dengan rumus. Kan kita diminta untuk mencari fungsi peluang gabungan fx, y. Kalau misalnya kita ingin mensajikan dengan rumus, maka rumusnya fx, y sama dengan 3 peluang 3x dan 2y, 3/2 kurang 3, 2 kurang x kurang y per 8 dan 82. Peluang 8 dan 2. Maka tetapi itu nilai xy-nya itu memiliki batasan, yaitu x sama dengan 0,1,2 dan y 0,1,2 dengan x tambah y kurang dari sama dengan 2 dan tapi lebih dari sama dengan 0. Baik, yang dapat kalian lihat di dalam PPT yang telah kami sajikan. Kemudian itu kita cari peluang x, y dengan elemen A dan dengan batasan daerah A itu x tambah y kurang dari sama dengan 1. Nah, diketahui bahwa batasannya itu x tambah y kurang dari sama dengan 1. Berarti x tambah y itu kurang dari sama dengan 1, berarti tidak boleh lebih dari 1. Maka dari kemungkinan pasangan nilai x, y yaitu 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 0,2 dan 2,0 yang x tambah y-nya itu tidak lebih dari 1, yaitu cuman ada 0,0, 0,1 dan 1,0 dan yang lainnya itu melebihi dari angka 1. Maka kita kita masukkan ke peluang rumusnya yaitu F0,0 ditambah F0,1 ditambah F1,0, maka mendapatkan jawaban 3/28 ditambah 3/14 ditambah 9/28, maka jawabannya yaitu 9/14. Dapat kalian lihat pada tabel yang telah kami sajikan, yaitu tabel distribusi peluang gabungan dengan peubah acak X dan peubah acak Y. Nah, dalam tabel distribusi peluang gabungan ini kalian bisa lihat bahwa pada saat X0, pada saat X-nya 0 dan Y-nya 0 itu 3/28 yang kita tulis tadi. Kemudian pada saat X-nya 1 dan Y-nya 0 itu 9/28, atau lebih sederhanakan lagi jadi 3/14. Yang kemudian itu karena kita bentuk tidak lebih dari sama dengan 1, berarti pada saat X-nya 0,0, X-nya 1 dan Y-nya 0, terus X-nya 0, Y-nya 1, berarti 3/28 ditambah 9/28 ditambah 3/14, kita ketahui bahwa menjadi 9/14. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal harapan sistematis. Untuk contoh soal pertama yaitu, misalkan variabel acak X mempunyai distribusi probabilitas, yang mana soal tersebut dapat rekan-rekan semua lihat pada slide berikut. Maka tentukanlah A, EX dan EX kuadrat dan B, E 2X plus 1 dikuadratkan, C, X min E X kuadrat, dengan penyelesaian untuk A yaitu EX sama dengan sigma X PE dikali X sama dengan X. Itu dapat dimasukkan angka pada tabel tersebut. Min 3 dikali 1/6 ditambah 6 dikali 1/2 ditambah 9 dikali 1/3. Maka didapatkanlah hasil 11/2. Jika dibulatkan, maka
hasilnya yaitu 5,5. Untuk soal A pada X kuadrat yaitu sigma X kuadrat P X sama dengan X dengan angkanya yaitu min 3 kuadrat dikali 1/6 ditambah 6 kuadrat dikali 1/2 ditambah 9 kuadrat dikali 1/3, maka didapatkanlah hasil yaitu 93/2. Jika dibulatkan maka dapatlah hasilnya yaitu 46,5. Dan seterusnya untuk soal bagian B dan C yang dapat rekan-rekan semua simak pada slide ini. Baiklah, untuk contoh soal 2 dapat kita sama lihat kepekatan gabungan untuk pembacak X, Y dengan X adalah perubahan suhu satuan dan Y adalah perbandingan. Pergeseran spektrum yang dihasilkan oleh partikel atom tertentu adalah F X Y sama dengan 10XY kuadrat dengan X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari Y, sedangkan Y lebih besar dari X dan lebih kecil dari 1. Maka carilah kepekaan marginal GX, HY dan kepekatan kondisional FYX dan carilah probabilitas di mana pergeseran spektrum lebih daripada setengah pengamatan total karena suhu ditingkatkan sampai 0,25 satuan. Baiklah, untuk penyelesaian pada soal nomor 2 dapat rekan-rekan semua lihat untuk GX, FX maupun FYX sehingga didapatkanlah hasil sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi peluang gabungan adalah distribusi dua pembacak yang terdiri dari sifat diskrit dan kontinu. Fungsi peluang gabungan kontinu memiliki definisi dua pembacak kontinu yaitu X dan Y. Harapan matematik atau nilai ekspektasi adalah satu konsep yang penting dalam teori peluang dan statistika. Bisa dibilang ekspektasi adalah harapan atau perkiraan rata-rata nilai yang akan muncul. Harapan matematis dapat memberikan pandangan luas secara cepat tentang karakteristik pembacak tanpa perlu mengetahui variabel tersebut secara diskrit maupun kontinu. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.